Kali ini kita akan melanjutkan materi operasi bilangan real. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai eksponen dan sekarang bentuk akar. Namun, kita akan memecah pembahasannya. Kali ini kita membahas penjumlahan dan pengurangan akar. Sebelumnya, kita harus tahu apa saja yang disebut dengan bentuk akar. Nah, bentuk akar itu seperti ini. Artinya dia tidak bisa diselesaikan lagi. Nah, bilangan ini adalah hasil daripada perpangkatan pangkat 2. Jadi bilangan ini bisa diselesaikan. Contohnya ini. Jadi dia tidak disebut sebagai bentuk akar. Nah, ini disebut dengan akar pangkat 2. Jadi akar ini sebenarnya ada angka 2 di atasnya tapi tidak ditulis, ya. Jadi disebut akar pangkat 2 untuk 4, akar pangkat 2 untuk 9 dan seterusnya. Akar pangkat 2 untuk 2 dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan pangkat 2 contohnya ini. Bila diakarkan hasil ini, maka akan kembali menjadi bilangan dasarnya. Jadi ini tidak disebut sebagai bentuk akar karena memiliki hasil akhir, bukan dalam bentuk akar. Bagian pertama, menyederhanakan bentuk akar. Contohnya seperti ini. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar, maka kita harus mencari bilangan hasil perkalian dari bilangan ini. Nah, hasil perkalian bilangan itu adalah salah satunya adalah merupakan hasil eksponen dan bilangan yang lain adalah yang paling rendah. Jadi akar pangkat 2 dari 8 itu bisa 4 kali 2, ya. Yang memenuhi hanya ini karena salah satunya bisa dieksponenkan. Akar pangkat 4 itu hasilnya 2, sisanya yang lain adalah akar 2. Jadi dia adalah 2 akar 2. Kemudian akar 12. Akar 12 ini bila dicabut akarnya itu bisa menjadi 4 kali 3. Ya, hasilnya adalah 4 kali 3. Ini akar 4 jadi 2 akar 3. Akar 18 bila disederhanakan bisa menjadi 9 kali 2. Meskipun perkalian yang lain bisa yaitu 3 kali 6. Namun 3 dan 6 itu tidak bisa dicabut akarnya. Jadi hanya ini yang bisa dicabut. Maka ketika dicabut ini adalah 3, sisanya adalah 3 akar 2. Jadi jawabannya adalah 3 akar 2. Kemudian akar 20. Hasil eksponen adalah 4 dan 5. Jadi dia 2 akar 5. Nah, ini tadi adalah akar pangkat 2. Sudah saya jelaskan sebelumnya, pangkat 2-nya tidak ditulis. Nah, untuk bagian E, ini akar pangkat 3 dari 81, maka kita cari bilangan yang salah satu bilangannya adalah bisa dipangkatkan 3. Jadi 27 kali 3 itu 81. Yang 27 ini bisa dipangkatkan 3. Ini dia. Maka kita sederhanakan menggunakan sifat eksponen. Jadi 3 pangkat 3 per 3 kali akar pangkat 3 untuk 3. Jadi disederhanakan. 3 bagi 3 adalah 1. Maka 3 kali 1. 3 pangkat 1 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3 akar pangkat 3 untuk 3. Berikutnya, mengoperasikan bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, ini berlaku ketika akarnya sama, maka koefisiennya kita jumlah ataupun kita kurang. Bila akarnya berbeda, kita perhatikan apakah bisa disederhanakan seperti ini. Bila bisa disederhanakan, maka kita perhatikan akarnya, maka bila sama, maka koefisiennya bisa kita jumlah ataupun kita kurang. Contohnya kita lihat seperti ini. 4 akar 5 tambah 2 akar 5. Akarnya sama, maka koefisiennya kita jumlah, jadi 6 akar 5. Ingat, akarnya tidak kita jumlah ya, tapi kita jadikan patokan bahwa koefisiennya bisa dijumlah ketika akarnya sama. Contohnya ini, akar 6 tambah akar 6, 3 akar 6 tambah akar 6 kurang 5 akar 6. Akarnya sama, maka koefisiennya kita selesaikan. Berarti 3 tambah 1 kurang 5. 3 tambah 1, 4. 4 kurang 5, min 1. Jadi ini min 1 akar 6. Jadi ini sama dengan min akar 6. Berikutnya, akar 2 tambah akar 5 kurang akar 6. Jadi ini tidak bisa disederhanakan lagi. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, maka jawabannya
tetap ini. Kemudian yang ini 4 akar 5 tambah 2 akar 3 kurang 2 akar 5 tambah 7 akar 3. Nah, kita kumpulkan yang sejenis 4 akar 5 kurang 2 akar 5 tambah 2 akar 3 tambah 7 akar 3. Jadi ikut tandanya, tanda pada bilangan itu, tanda di depannya. Jadi kita kumpul yang sejenis, kita hitung koefisiennya. Maka 4 kurang 2 akar 5 itu adalah 2 akar 5, kemudian 2 tambah 7 adalah 9, ini akar 3. Kemudian 4 akar 3 tambah 3 akar 12 kurang 2 akar 27. Nah, kita perhatikan apakah bisa disederhanakan. Akar 12 bisa disederhanakan. Jadi, ini 4 kali 3. Ini juga bisa disederhanakan. 9 kali 3. Sama. Akarnya akar 3, akar 3, akar 3. Jadi, turunkan saja ini. Turunkan saja yang 3 ini. Kita cabut yang akar 4 dari 2. Turunkan saja ini. Turunkan saja. Kita cabut ini jadi 3. Turunkan saja. Maka 4 akar 3 tambah. Kita kali ini 6 akar 3 kurang. Kita kali ini 6 akar 3. Sudah sama bentuk akarnya, maka kita selesaikan operasinya. Jadi 4 tambah 6 kurang 6. Maka 4 tambah 6 adalah 10. 10 kurang 6 adalah 4. Jadi ini 4 akar 3. Bagian F. Akar 28 kurang akar 125 tambah akar 63 kurang akar 80. Nah ini berbeda bentuk akarnya. Namun kita sederhanakan dulu. Akar 28 adalah 4 kali 7. Akar 125 adalah 25 kali 5. Akar 63 9 kali 7. Akar 80 adalah 16 kali 5. Ingat, kita cari salah satu nilainya adalah hasil eksponen, hasil pangkatan dari pangkat 2, dan bilangan yang lainnya, yang ini, adalah yang paling kecil, paling rendah sekali. Jadi, ini tadi hasil dari ini tadi hasil perkalian ini hasil perkalian untuk ini hasil perkalian untuk ini, maka akar 4 dicabut jadi 2 akar 7, dicabut ini jadi 5 akar 5, dicabut ini jadi 3 akar 7, dicabut ini tinggal 4 akar 5. Maka yang sejenis ini min 5 akar 5 kurang 4 akar 5 tambah 2 akar 7 tambah 3 akar 7. Kita selesaikan. Min 5 kurang 4 adalah min 9 akar 5 tambah 2 tambah 3 adalah 5 akar 7. Jawabannya adalah min 9 akar 5 tambah 5 akar 7. Atau bila dalam soal pilihan ganda tidak ada jawaban ini, penulisan yang lain adalah 5 akar 7 kurang 9 akar 5. Tinggal komutatifkan saja. Baik, demikian materi bentuk akar untuk penjumlahan dan pengurangan akar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian akar. Selamat belajar.